Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah nyampe season 9-nya. Dan sebentar lagi bakalan nyambung sama season 10-nya buat kalian yang ketinggalan. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlistnya di channelnya, dan kalian bakalan nemuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Di sana bakalan bersusun rapi ya episode-episodenya juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur cerita session 9-nya. Di episode sebelumnya, Nalayan-ran datang menemui Xiaoyan untuk memberikan kabar bahwa Yun-Yun dalam bahaya. Dalam waktu setengah bulan lagi, Yun-Yun akan bertarung dengan penetua sekte bunga. Xiaoyan yang mendengar ini dia lalu berkata, "Setengah bulan lagi? Apakah kepala sekte itu satu-satunya orang di sekte bunga yang menentang Yun-Yun? Bagaimana dengan ahli lainnya?" Sekte bunga bisa dianggap sebagai faksi besar dan warisan yang panjang. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak bisa menerima Yun-Yun, kemungkinan pihak lain juga tidak akan membiarkannya berada di sana, ucap dari Xiaoyan. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam pelatihan terus-menerus. Jika para ahli dari generasi yang lebih tua ini masih di sekte bunga, wanita itu tidak akan menjadi pejabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka tidak akan keberatan dengan wasiat Nenek Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu, ucap dari Nalayan-ran. Xiaoyan lalu menjawab, "Oh, jadi itu masalahnya," ucap dari Xiaoyan. Yalau lalu berkata, "Agar lebih jelasnya sebaiknya kamu pergi ke sana," ucap dari Yalau. Xiaoyan lalu mengangguk. Tidak disangka bahwa wanita tua Hua Yu itu telah mencapai batas umurnya, ucap dari Yalau. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, "Apakah guru mengenalnya?" ucap dari Xiaoyan. "Ya, wanita tua ini menjadi terkenal di daratan tengah jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat hebat saat itu. Aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia memang sangat angkuh dan memiliki banyak lawan. Kemungkinan dia menderita cedera yang sangat serius di suatu pertarungan. Kalau tidak, ajalnya tidak akan begitu cepat datang. Namun Yun-Yun juga dianggap cukup beruntung. Dia bisa mendapatkan warisan dari wanita tua itu. Wanita tua itu tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Wanita tua itu memiliki karakter yang tidak mudah mempercayai siapapun. Namun sepertinya Yun-Yun bisa mendapatkan kepercayaan darinya. Memang harus diakui bahwa dia adalah orang yang tangguh dan diberkati. Sekte bunga juga memiliki banyak ahli. Pejabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatanmu saat ini tidak akan sulit untuk menghadapinya. Mungkin Yao Hua Liang Zun lah yang akan sedikit merepotkan bagimu. Namun aku pikir kamu saat ini bisa untuk menghadapinya, ucap dari Yalau. Kemudian dia menjentikan jarinya dan tablet batu giok putih melesat menuju Xiaoyan. "Ini adalah tablet giok spasial yang telah aku buat. Jika kamu mendapatkan situasi yang tidak bisa kamu tangani, kamu bisa menghancurkannya dan aku akan bergegas secepatnya untuk datang kepadamu. Karena ada beberapa orang tua dari sekte bunga itu menyukaiku. Setelah kamu menyebutkan namaku, kemungkinan mereka tidak akan mempersulitmu," ucap dari Yalau. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya aku akan pergi bersama King Lin karena Tian Hunzunze dan dokter peri kecil sedang melakukan pelatihan. Tidak baik jika aku mengganggu mereka," ucap dari Xiaoyan. "Iya, lebih baik Tian Hunzunze untuk tetap di sini. Aku sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun kamu telah membantu dokter peri kecil memperbaiki pil racun, kemungkinan sebenarnya dari tubuh racun juga belum sepenuhnya bisa dilepaskan. Aku sendiri yang akan membantunya dalam waktu periode ini.
Nanti saat kamu kembali, kemungkinan kamu akan melihat kekuatan dari keduanya melonjak, ucap dari Yalau. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, baguslah kalau begitu, ucap dari Xiaoyan. Yalau kembali berkata, jika memungkinkan bantulah Yun Yun untuk menjadi kepala sekte bunga. Sekte bunga sangatlah kuat. Jika dia bisa menjadi tetua, Pavilion Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Baiklah, kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu yang tersisa kali ini, ucap dari Yalau. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata lagi, baiklah guru, aku akan pergi secepatnya, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalayan Ran di belakangnya membungkuk hormat kepada Yalau sebelum dia buru-buru mengikuti Xiaoyan. Setelah meninggalkan aula, Xiaoyan lalu mencari King Lin. Setelah Xiaoyan menemukan King Lin, mereka bertiga lalu bergegas menuju Sekte Bunga. Sekte Bunga terletak di bagian barat daratan tengah. Ada jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sana. Kemungkinan Xiaoyan membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapainya. Hari lalu berganti hari. Kelompok Xiaoyan pun yang telah lelah karena perjalanan akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang. Mata Nalayan Ran menyapu ke segala arah. Akhirnya dia perlahan-lahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari cincin penyimpanannya. Lalu benda berbentuk kelopak bunga itu keluar dan memasuki ruangan di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruangan itu. Sesaat kemudian penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, penghalang spasial yang begitu besar. Oh, betapa megahnya, ucap dari Xiaoyan. Penghalang spasial itu perlahan berfluktuasi, lalu terbelah. Nalayan Ran memberi isyarat kepada Xiaoyan dan King Lin. Setelah itu dia memimpin masuk dan King Lin mengikutinya bersama Xiaoyan. Mereka terpesona ketika mereka memasuki penghalang spasial ini. Semacam aroma bunga yang luar biasa wangi tersebar di seluruh bagian ini. Bagian dalam dari aroma bunga semacam ini samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alam yang sangat kuat. Sungguh tempat yang misterius, ucap dari Xiaoyan. Lalu sejumlah gunung bunga muncul di depan kelompok Xiaoyan. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Itu tampak seperti lautan bunga. Sungguh cantiknya, ucap dari King Lin. Lautan bunga ini pasti menjadi semacam formasi, ucap dari Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat kuat. Nalayan Ran lalu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ini adalah formasi yang melindungi sekte bunga. Jika ada seseorang yang masuk sembarangan, ia akan tersesat di lautan bunga ini. Dan akan terjebak selamanya di dalam lautan bunga ini, ucap dari Nalayan Ran. Xiaoyan lalu berkata lagi, bunga ini seharusnya bunga ekstansi bukan? Ternyata ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Itu tidak sepenuhnya terdiri dari bunga ekstansi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek bunga ekstansi, ucap dari Nalayan Ran. Lalu suara gong samar-samar dipancarkan dari dalam lautan bunga. Suara gong ini adalah tanda bahwa pertandingan akan segera dimulai. Cepat ikuti aku, jangan salah ambil jalan. Jika tidak, kamu akan tersesat di lautan bunga ini, ucap dari Nalayan Ran. Mereka pun lalu bergerak dan bergegas menuju lautan bunga. Pada saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitaran alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasana yang sangat ramai terlihat di sana. Seseorang pria dan wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu menggunakan gaun yang anggun. Sedangkan si pria berdiri di samping wanita itu. Tangannya memegang kipas dengan gambar wanita yang cantik di atasnya. Yun Yun, waktunya sudah habis. Kamu harus segera masuk ke sini, ucap dari wanita itu. Tidak lama kemudian Yun Yun muncul dengan melayang. Setelah itu kakinya mendarat di alun-alun. Kepala sekte, aku tidak memiliki keinginan untuk menjadi kepala sekte bunga ini. Mengapa kamu memaksaku seperti ini, ucap dari Yun Yun. Jika kamu ingin tetap aman, kamu harusnya menyerahkan doki dari kepala sekte sebelumnya. Pemimpin sekte bunga dengan baik hati menerimamu saat itu.
Tetapi ternyata kamu benar-benar berani mencoba untuk merebut posisi kepala sekte bunga kali ini, ucap dari si wanita itu. Mendengar itu, Yunjun lalu berkata, jika aku tahu bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkannya. Adapun segel doki itu telah ditinggalkan di tubuhku oleh Nenek Hua sendiri. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu bisa merebutnya dariku, ucap dari Yunjun. Hah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kepala sekte ini takut kepadamu, ucap dari wanita itu. Lalu dia melirik si pria dan langsung berteriak, Yahua, ayo kita serang dia, ucap dari wanita itu. Ternyata pria itu adalah Yahua Liangzong, lelaki yang pernah disebutkan oleh Yalau untuk diwaspadai. Yun, kamu memiliki warisan dari kepala sekte lama. Aku pikir kamu seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian, bukan? Kamu juga mengetahui aturan sekte bunga. Pasangan bisa bertarung bersama. Aku sama sekali tidak akan menggertakmu. Jika kamu memiliki pendamping, kamu juga bisa memanggilnya untuk bertarung bersamamu, ucap dari wanita itu. Sebelum Yun bisa berbicara, suara angin tiba-tiba terdengar. Lalu seseorang sosok sudah muncul di samping Yun di alun-alun. Setelah itu sosok itu lalu meraih tangan Yun. Yun, aku tidak terlambat bukan? Ucap dari Xiaoyan. Banyak mata di alun-alun tercengang saat mereka melihat pria itu yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun. Yun melihat seseorang memegang tangannya, dia lalu berkata, Xiaoyan, kenapa kamu ada di sini? Ucap dari Yun. Ya, mana mungkin aku hanya berdiam diri saja saat mendengar kamu dalam masalah, ucap dari Xiaoyan. Iya, tetapi ini adalah sekte bunga. Kenapa kamu bisa ceroboh untuk menerobos masuk? Ucap dari Yun. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, kamu sudah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bukan? Ucap dari Xiaoyan. Yun lalu berkata, siapa yang bersembunyi darimu? Ucap dari Yun. Siapa yang datang? Katakan namamu padaku. Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke sekte bunga. Ucap dari wanita itu. Kamu bisa menganggapku sebagai pendamping Yun kali ini. Ucap dari Xiaoyan. Wajah Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Seseorang yang hanya berkekuatan duzun bintang 2 saja sungguh berani bertindak arogan di sini. Aku rasa kamu telah lelah hidup ya, ucap dari Yahua Liangzong. Yun, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak memiliki pasangan. Namun kamu akhirnya memanggil seseorang. Tidak apa-apa, kamu bisa memanggil siapapun yang kamu mau. Jika tidak, kamu mungkin akan mengatakan bahwa aku ini telah menindas kamu. Hari ini aku akan mengizinkan kamu dan anak kecil ini untuk bertarung bersama-sama. Jika kamu dikalahkan, kamu akan menyerahkan doki dari kepala sekte sebelumnya yang ada di dalam tubuhmu itu, ucap dari wanita itu. Xiaoyan lalu memandang kepada Yun. Dia lalu berkata, Yun, serahkan saja kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Yun lalu menjawab, iya, silakan saja, ucap dari Yun. Kemudian Xiaoyan menatap wanita berpakaian anggun itu. Menurutku taruhan pertandingan ini tampaknya terlalu menggelikan. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan warisan doki dari Yun. Namun jika kamu kalah, kamu tidak akan kehilangan apapun. Apakah menurutmu itu adil? Tanya dari Xiaoyan. Wanita itu lalu berkata, baiklah kalau begitu. Jika aku kalah, Yun bisa dengan aman meninggalkan sekte bunga. Dan tidak ada yang akan mengganggunya lagi, ucap dari wanita itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, hah, itu sama sekali belumlah cukup. Tidak perlu bertanding jika dia ingin pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Apa? Jaga ucapanmu. Bahkan jika kamu bisa meninggalkan sekte bunga hari ini, kamu akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidupmu, ucap dari wanita itu. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke Papiliun Bintang Jatuh, ucap dari Xiaoyan. Papiliun Bintang Jatuh? Kamu adalah seseorang dari Papiliun Bintang Jatuh, ucap dari wanita itu. Aku adalah Xiaoyan dan guruku adalah Yalau. Sebelum aku pergi, guruku telah menginstruksikan aku bahwa untuk mewakili dirinya yang sudah lanjut usia untuk menyapa para tetua sekte bunga. Jika aku akhirnya bertemu dengan mereka, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba lalu mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitaran sekte bunga.
Teriakan nyarinya menyebar karena beberapa doki sehingga bisa bergema terus-menerus di seluruh tempat itu. Sejak dia melangkah ke sekte bunga, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan. Aura ini semuanya sangatlah kuat. Kemungkinan aura ini adalah milik beberapa ahli dari generasi yang lebih tua dari sekte bunga, yang tidak menunjukkan diri mereka. Xiaoyan, ucap dari wanita itu. Setelah teriakan keras Xiaoyan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan dan suara itu bergema di atas alun-alun. Jadi kamu sebenarnya adalah murid dari orang tua Yellow itu. Orang tua Yellow itu sangatlah perhatian. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi pavilion bintang jatuh. Huazin, karena Tuan Xiaoyan memiliki permintaan, mari kita mendengarkannya dulu. Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah dari mana suara itu berasal. Setelah itu matanya beralih ke wanita berpakaian anggun yang berada di alun-alun yang ternyata bernama Huazin. Melihat itu Huazin lalu berkata, "Jika kamu ada sesuatu yang ingin diucapkan, katakan saja dengan cepat," ucap dari Huazin kepada Xiaoyan. "Jika kita akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan Doki di dalam tubuh Yunyun akan diserahkan kepadamu. Tetapi jika pihakmu kalah, posisi tetua sekte bunga akan diserahkan kepada Yunyun," ucap dari Xiaoyan. "Jadi kamu mengincar posisiku sebagai kepala sekte bunga," ucap dari Huazin. "Xiaoyan, aku tidak tertarik menjadi kepala sekte bunga. Jangan menambahkan masalah lagi," ucap dari Yunyun. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Nenek Hua awalnya memindahkan posisi kepala sekte kepada Yunyun. Namun Huazin tanpa malu-malu merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte dari Yunyun. Saat ini Yunyun hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan nenek Hua kepadanya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Huazin lalu berkata, "Kamu sungguh bocah berlidah tajam," ucap dari Huazin. Setelah itu Huazin lalu menghirup udara dalam-dalam. Dia lalu menekan amarah di dalam hatinya. Lalu menoleh ke arah Yaohua Liangzun di sampingnya. Dan Yaohua Liangzun pun melirik Xiaoyan. Tampaknya dia menyadari apa yang ada di pikiran Huazin. Kipas angin di tangannya lalu dikibaskan perlahan-lahan. "Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Dan kamu bisa yakin bahwa kami akan memastikan bahwa kamu akan tetap hidup karena penghormatan kami kepada Yalau," ucap dari Yaohua Liangzun. Xiaoyan akhirnya tersenyum saat mendengar kata-katanya ini. Dia lalu menoleh kepada Yunyun. "Kamu harus mundur sedikit, aku akan mengurusnya," ucap dari Xiaoyan. "Kamu apa? Apakah kamu akan melawan mereka sendirian?" ucap dari Yunyun. "Kamu baru saja mendapatkan kekuatan Dozon dan kamu belum memperbaiki Doki yang diwariskan itu. Kamu pasti bukan tandingan mereka jika kamu bertarung saat ini." "Tenang saja, ini tidak akan lama," ucap dari Xiaoyan. Yunyun lalu menatap Xiaoyan dengan agak ragu. Namun karena kepercayaannya kepada Xiaoyan yang lebih besar, dia hanya bisa mengangguk pelan dan perlahan mundur satu langkah. Xiaoyan lalu melangkah maju saat melihat Yunyun melangkah mundur. Api putih muncul di dalam matanya. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. "Baiklah, karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingannya segera dimulai," ucap seseorang penetua dari sekte bunga sambil melambaikan lengan bajunya. Sementara itu Yaohua Liangzun tersenyum. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan. Dan doki yang perkasa menyebar ke segala arah darinya. "Aku akan melihat seberapa besar kemampuan murid Yalau ini," ucap dari Yaohua Liangzun. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan memenangkan pertandingan ini dan Yunyun menjadi kepala sekte bunga? Dan tidak terasa ya, dikit lagi selesai nih ya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Ya, durasinya gue potong sedikit gara-gara ini udah tinggal dikit lagi, tapi episodenya masih di episode 8 ya. Jadi nggak bakalan cukup 24 episode kayaknya. Paling sampai episode 11 kelar ini. Oke ya, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.